Mengungkap fakta, membongkar realita. Bagi sebagian dari kita, ini adalah sejarah. Bagi yang lain, ini adalah kenangan pahit. Mei 1998, saat nilai rupiah hancur, kerusuhan meledak, dan negara yang terlihat kokoh selama 32 tahun, tiba-tiba berada di ambang kehancuran. Saat itu, Indonesia menunjukkan hampir semua ciri negara gagal. Ekonomi kolaps, legitimasi penguasa hilang, aparat keamanan terpecah, kerusuhan sosial di mana-mana. Ya, kita selamat. Kita bangkit dan mereformasi diri. Tapi pertanyaan yang paling menakutkan adalah, apakah penyakit yang hampir membunuh kita saat itu benar-benar sembuh? Atau ia hanya bersembunyi, bermutasi, dan kini gejalanya muncul kembali dalam bentuk yang berbeda? Selama hampir 30 menit ke depan, ini adalah upaya dalam menjawab pertanyaan itu. Pondasi setiap negara adalah kepercayaan, dan korupsi adalah kanker yang menggerogoti kepercayaan itu dari dalam. Mari kita lihat sebuah studi kasus mengenai skandal dana pensiun BUMN. Ini adalah seperti contoh fiktif realistis. Miliaran rupiah uang para pensiun raib. Ini bukan sekedar kerugian negara. Mari kita terjemahkan. Uang yang hilang ini setara dengan biaya pembangunan 50 sekolah baru atau gaji untuk 1.000 guru selama setahun. Ini adalah wajah korupsi sesungguhnya. Ia mencuri masa depan anak-anak kita dan hari tua orang kita. Yang lebih parah dari korupsinya adalah impunitas. Para pelaku kelas kakap mendapat vonis ringan, remisi, lalu bebas dan masih bisa hidup mewah. Ini menciptakan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Kepercayaan pada sistem peradilan adalah pilar terakhir, tapi jika pilar itu runtuh, semuanya ikut runtuh. Padahal di negara demokrasi, supremasi hukum adalah pilar yang paling utama. Apabila lembaga hukum tidak bisa dipercaya, lalu seperti apa kita harus mempercayai demokrasi? Mari kita lihat dua sisi ekstrim dari realitas di Indonesia. Dua realitas ini ada di kota yang sama, namun seolah berada di planet yang berbeda. Mereka mengakses pendidikan yang berbeda, layanan kesehatan yang berbeda, dan memiliki harapan masa depan yang berbeda. Ketimpangan ini adalah bahan bakar yang paling efektif untuk konflik sosial. Ketika sekelompok besar masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapat bagian dari kue pembangunan, mereka menjadi rentan terhadap narasi kami versus mereka. Politik identitas, sentimen anti-asing, atau kebencian antar kelompok menjadi sangat mudah disulut. Solidaritas sebagai satu bangsa menjadi korban pertama dari ketidakadilan ekonomi. Ini bukan soal iri hati, ini bukan keirihatian sosial, tapi ini soal keadilan. Bagaimana retaknya pondasi tadi terasa dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita telusuri perjalanan seorang pasien BPJS. Ini sebagai contoh bahwa seorang dokter menghadapi dilema setiap hari. Pasien membeludak, tapi fasilitas, tempat tidur, dan tenaga medis terbatas. BPJS adalah program yang sangat mulia, tapi pendanaan dan sistemnya seringkali tidak mampu mengejar realitas di lapangan. Dokter frustasi, pasien pun frustasi. Kisah ini adalah cermin kegagalan negara dalam menjalankan fungsi paling dasarnya, merawat warganya yang sakit. Ini adalah manifestasi nyata dari korupsi dan ketimpangan. Kegagalan yang berulang melahirkan satu hal, sinisme, krisis kepercayaan. Di saat yang sama di beberapa sudut negeri, monopoli negara atas kekerasan ditantang. Keamanan yang rapuh di satu wilayah ditambah dengan krisis kepercayaan yang meluas secara nasional adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Di tengah kondisi ini, mereka yang punya pilihan seringkali memilih untuk pergi.
Ini bukan soal tidak cinta Indonesia, ini bukan soal nasionalisme, tapi ini soal kualitas hidup, kepastian hukum, dan jenjang karir. Ini soal perut. Di sini mereka merasa kinerja mereka tidak lebih dihargai, dan masa depan keluarga mereka tidak lebih terjamin. Karena itulah mereka mencari kepastian di luar negeri. Apakah ini mereka harus dipersalahkan? Tidak juga. Kenapa harus mereka yang salah? Di saat kita kehilangan talenta terbaik, kita juga semakin bergantung pada kekuatan eksternal. Kita berada dalam posisi sulit, butuh investasi untuk membangun, tapi di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada satu kekuatan asing bisa menggerus kedaulatan kita dalam jangka panjang. Indonesia sedang mengalami yang namanya brain drain. Kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah membedah 7 dosa sistemik ini, apakah Indonesia berada di ambang kegagalan? Vonisnya adalah Indonesia bukan negara gagal, tapi ia adalah negara yang sakit kronis. Sebuah pasien dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi secara bersamaan. Pasien ini masih bisa berjalan, tapi ia bisa kolaps kapan saja jika tidak mengubah gaya hidupnya secara drastis. Seperti itulah gambaran Indonesia. Kita berada di persimpangan paling kritis sejak 1998. Jalan mana yang kita pilih tidak ditentukan oleh satu orang presiden, tapi oleh jutaan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk menolak suap, pilihan untuk tidak menyebar hoaks, pilihan untuk mengawasi wakil rakyat kita, pilihan untuk peduli. Apatisme adalah bensin yang menyiram api kerentanan ini. Kepedulian adalah airnya. Pilihan ada di tangan kita. Karena menyelamatkan sebuah negara pada akhirnya dimulai dengan menolak untuk menyerah padanya. Demikian editorial Politik Realita. Jadilah cerdas, jadilah kritis, dan tetap menjadi dewasa. Sampai jumpa di editorial Politik Realita berikutnya.